Perkenalkan, kami dari Universitas Airlangga, dari jurusan Teknik Biomedis, di mana kami sini berdua dengan saya, Renus Maindan Kunangan, dengan NIM Akil 061, dan teman saya, Asal Yahani Putri, dengan NIM Akil 064. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai plethysmography, bagi pengertian dan bagaimana sistem kerja dan fungsinya. Yang pertama adalah pengertian. Seismograf merupakan sebuah alat ukur untuk mengetahui perubahan volume pada organ atau tubuh secara utuh. Biasanya alat ini juga dipakai untuk mengukur volume darah. Seismograf mengukur berdasarkan fluktuasi kadar darah atau udara di dalamnya, di mana proses pengukuran ini disebut dengan seismografi. Seismografi sangat efektif dalam mendeteksi perubahan yang disebabkan oleh aliran darah, di mana dapat membantu dokter dalam melihat apakah terdapat gumpalan atau pembekuan darah di lengan atau kaki, serta juga dapat digunakan dalam menghitung volume udara yang dapat ditampung oleh organ paru-paru. Selanjutnya adalah fungsi. Untuk fungsi dari seismografi itu dia terdapat untuk beberapa organ, seperti misalnya untuk lung, di mana lung ini juga bisa disebut sebagai body seismography atau pulmonary function test, di mana seismografi paru biasanya digunakan untuk mengukur kapasitas sudah fungsional dari volume paru ketika otot-otot pernafasan dalam keadaan relaksasi dan total. Dalam seismograf tradisional, pasien ditempatkan dalam ruangan tertutup ukuran bilik telepon yang kecil dengan colong tunggal di dalamnya. Pada akhir ekspirasi normal, colong ditutup. Pasien kemudian diminta untuk melakukan upaya inspirasi. Pasien mencoba untuk menghirup manuver yang terlihat dan terasa seperti tengah-tengah. Paru-paru berkembang jadi penurunan tekanan di dalam paru-paru dan meningkatkan volume di paru-paru. Hal ini meningkatkan tekanan di dalam bilik, karena merupakan sistem tertutup dan volume di dalam bilik mengalami penurunan untuk mengakomodasi volume baru dari pasien. Lalu juga terdapat untuk limbs, di mana seismografi ditempatkan pada lengan atau kaki atau bagian ekstremitas lainnya yang digunakan untuk menentukan kapasitas peredaran darah. Dalam sini terdapat dalam seismografi air, di mana ekstremitas untuk misalnya sebuah lengan tertutup dalam ruangan berisi air, di mana perubahan volume dapat dideteksi. Terdapat juga seismografi udara, di mana prinsipnya juga sama, tetap didasarkan pada tabung atau rongga panjang, tapi berisi udara, di mana hal ini lebih nyaman tapi kurang akurat, seperti pada gambar sebelah kanan untuk yang air dan sebelah kiri untuk yang udara. Terus ada juga untuk impedansi phlebografi atau impedansi seismografi, yaitu merupakan sebuah tes medis non-invasif yang mengukur perubahan kecil hambatan listrik dari dada, betis, atau daerah lain dari tubuh. Pengukuran ini mencerminkan perubahan volume darah dan secara tidak langsung dapat menunjukkan ada atau tidaknya trombosit vena. Prosedur ini memberikan alternatif untuk venografi yang invasif dan membutuhkan banyak keterampilan untuk melaksanakannya secara memadai dan menafsirkan secara akurat. Dan juga terakhir juga dapat digunakan untuk organ kelamin, jadi genital, itu baik untuk laki-laki maupun perempuan untuk pengukuran perubahan aliran darah. Bahasan selanjutnya yaitu prinsip penggunaan pada body plethysmography. Untuk prinsip penggunaan alatnya, body plethysmograph ini terdiri dari ruangan yang berbentuk seperti bilik telepon tertutup. Tempat subjek duduk sambil bernapas melalui pneumotakograf. Transduser tekanan dengan sensitivitas yang berbeda diatur untuk mengukur tekanan di seluruh pneumotakograf atau aliran. Perbedaan tekanan di dinding dari plethysmograf dan tekanan pada saluran napas. Prinsip dasar dari plethysmograf tekanan variabel adalah perubahan PA atau perubahan tekanan plethysmograf. Selanjutnya pada prinsip pengukuran plethysmography, pasien akan diminta untuk duduk di ruangan kecil kedap suara yang seperti bilik telepon. Teknisi akan menempelkan klip di hidung pasien dan memberikan corong untuk bernapas. Teknisi akan mengarahkan pasien melalui berbagai pola pernapasan, dimulai dari bernapas normal, kemudian napas tengah-tengah,
lalu menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan napas. Secara keseluruhan, bagian aktif dari tes ini membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Pada pengukuran pletismograf ini terdapat beberapa parameter yang diukur, khususnya pada body pletismograf. Yang pertama yaitu intrathoracic gas volume, yang merupakan volume paru yang diukur saat shutter tertutup, yang diukur saat akhir dari pernapasan biasa. Selanjutnya, functional residual capacity, yang merupakan volume udara yang tertinggal dalam paru setelah ekspirasi normal. Selanjutnya, airway resistance, yang merupakan resistensi aliran saluran udara, yaitu rasio tekanan penggerak alveolar dikurangi tekanan mulut terhadap laju aliran. Selanjutnya, residual volume, yang merupakan volume udara yang tertinggi dalam paru setelah ekspirasi paksa. Selanjutnya, total lung capacity, yang merupakan jumlah udara maksimal yang dapat dimasukkan dalam paru setelah inspirasi maksimal. Selanjutnya, expiratory reserve volume, yang merupakan jumlah udara yang dapat diekspirasi secara paksa sesudah ekspirasi volume tidal normal. Selanjutnya, inspiratory tidal capacity, yang merupakan jumlah udara maksimal yang dapat dimasukkan dalam paru setelah jumlah udara maksimal yang dapat diekspirasi setelah inspirasi maksimal. Selanjutnya, expired slow vital capacity, yang merupakan volume maksimal yang bisa dihembuskan secara perlahan setelah mendapat inspirasi maksimal. Dinilai pada pasien yang hanya bisa menginspirasi dan tidak ekspirasi sampai shutter terbuka. Selanjutnya, inspiratory capacity, yang merupakan volume udara yang bisa diinspirasi maksimal dimulai dari FRC flat. Selanjutnya, tidal volume, yang merupakan volume udara bergerak selama pernapasan normal. Bahasan selanjutnya yaitu salah satu contoh produk dari body pletismograph. Berikut merupakan gambar dari salah satu contoh body pletismograph yang diproduksi oleh Bodybox Medisoft yang merupakan perusahaan asal Belgium. Pada Bodybox Medisoft menciptakan pletismograph tubuh lengkap dengan spirometri akurat dan pengukuran volume paru-paru untuk anak-anak dan orang dewasa. Pada body pletismograph ini memiliki beberapa pengujian. Yang pertama, spirometri dasar. Termasuk force yang diuji itu termasuk force vital capacity, slope vital capacity, maximum voluntary ventilation, dan minute tidal ventilation, termasuk perangkat lunak pengujian broncho challenge. Pengujian yang kedua yaitu volume paru statis mutlak. Dengan pengujian volume gas torasik standar dan akurat, Bodybox mengukur FRC flat, PC, IC, ERV, RV, dan TLC. Lalu pengujian yang terakhir yaitu pengujian airways resistance, yaitu RAW dan SGAW. Pada pengukuran resistensi saluran udara yang cepat dan mudah merupakan standar dari Medisoft Bodybox. Dengan kontrol pengujian yang lengkap, operator dapat mengatur mode pernapasan terengah-engah dan hening serta penyaringan sinyal berkualitas tinggi. Berikut merupakan spesifikasi teknis dari body pletismography ciptaan Medisoft, yang itu pada passion chair-nya itu merupakan penyesuaian secara pneumatik. Lalu pada pintu body box-nya diciptakan mekanisme untuk pasien dan operator yang aman, dengan handle pintu terdapat pada di dalam dan di luar box. Lalu power requirement yang digunakan yaitu 230 VAC 50 Hz atau 115 VAC 60 Hz. Lalu untuk power consumption-nya itu 110 VA atau 130 VA. Lalu untuk waktu pemanasannya selama 20 menit dan persyaratan electrical safety-nya itu menggunakan standarisasi IEC 606011 dengan tipe kelas 2A. Lalu pada body pletismograph ini menggunakan interface komputer tipe Windows 10 Pro dengan serial interface RS232.
Ya, sekian dari bahasan alat plethysmograph ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.